Oke, halo sahabat guru di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan, channel pendidikan dan tutorial TIK. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat soal bentuk AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum di aplikasi online Google Formulir menggunakan akun belajar.id. Pada tutorial ini saya akan fokus pada teknik-teknik penginputan soal literasi dan numerasi. Yang pertama, pilihan ganda atau memilih satu jawaban yang benar dari tiap soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan, yaitu menjawab dengan mencari pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat, yaitu menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian atau essay, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu browser Google Chrome di laptop kita. Oke, selanjutnya pastikan kita login dengan akun pembelajaran kita, ya. Di bagian kanan atas ini kita lihat apakah akun kita sudah tersinkron dengan browsernya. Kalau belum, kita sign in. Kita login dengan email akun belajar.id yang kita punya. Kemudian tekan berikutnya dan masukkan kata sandi. Selanjutnya tekan berikutnya. Ya, jika logo profil kita sudah ada ya di bagian kanan sini. Nah, kita sekarang tekan menu titik 9 yang ada di bagian kanan atas ini. Menu titik 9 kita klik. Maka akan terbuka menu-menu aplikasi dari Google ya. Nah, di sini kita pilih Drive. Ikonnya seperti ini, kita pilih Drive. Nah, maka akan muncul tampilan dashboard dari Google Drive dengan akun belajar.id yang kita miliki. Selanjutnya kita buat dulu folder baru dengan cara tekan menu plus ya, menu baru di bagian kiri sebelah sini kita tekan. Nah, maka akan keluar beberapa menu. Selanjutnya kita buat dulu folder ya, folder. Nah, kita namakan folder apa? Misalnya latihan soal bentuk AKM 2022. Selanjutnya kita pilih tekan buat. Ya. Ini dia sudah masuk foldernya, latihan soal bentuk AKM 2022. Untuk membukanya kita klik 2 kali. Ya. Ini masih kosong ya, belum ada file di dalamnya. Nah, di sini kita akan membuat file Google Form.
dengan cara kita tekan lagi plus di bagian kiri sini, kita buat baru, kita tekan. Nah, selanjutnya kita pilih Google Formulir. Di bagian sini, Google Formulir kita klik. Ya, maka dia akan terbuka tab baru ya di browser. Seperti ini, formulir tanpa judul. Nah, untuk persiapan kita tentunya membutuhkan soal AKM yang sudah kita susun berupa file Word di laptop di komputer kita. Nah, di sini saya sudah sediakan soal latihan AKM. Jika Bapak Ibu ingin mengambil contoh soal saya, bisa download di deskripsi pada video ini. Sudah ada link downloadnya, silakan diklik untuk mendownload contoh soal latihan AKM ini agar sesuai atau seragam dengan tutorial yang akan saya berikan. Kita buka soal latihannya. Nah, sebelum kita menginputkan soal yang ada di Word ini ke Google Form, kita kembali dulu ke Google Form. Kita kembali ke browser, kemudian di sini kita buat dulu judul formulirnya seperti apa. Ya, kita ganti namanya contoh soal ujian sekolah kelas 9 SMP Negeri 14 Manado. Tahun pelajaran 2021/2022. Nah, di bagian deskripsi formulir kita arahkan kursor ke situ. Di sini kita bisa tambahkan contoh mata pelajaran apa ya. Contoh mata pelajaran (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan setelan untuk formulir yang kita akan gunakan. Jadi kita ke bagian atas sini ada menu setelan ya, yang ini kita klik. Ya. Nah, setelan yang pertama jadikan ini sebagai kuis. Jadi kita centang ya, karena kita akan membuat soal ujian. Jadi kita buat kuis. Nah, untuk rilis nilai, di sini kita centang saja segera setelah setiap pengiriman. Namun nanti kita akan rubah untuk nilainya tidak diperlihatkan di bagian bawah. Kita scroll saja ke bawah. Selanjutnya setelan Chromebook ya, ini untuk Chromebook. Dinonaktifkan saja. Kemudian di bagian sini pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Kita nonaktifkan saja karena ini soal ujian. Kemudian responden dapat melihat jawaban dengan benar setelah nilai dirilis. Nah, di sini kita nonaktifkan saja. Ya, karena ini soal ujian, jadi kita hilangkan ya, agar mereka belum mengetahui jawaban-jawaban mereka benar atau salah. Selanjutnya, responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban. Tentunya ini kita nonaktifkan agar mereka belum bisa langsung melihat nilai poin, karena masih
kita akan juga tinjau manual dulu untuk setiap jawaban mereka. Nah, selanjutnya yang ini nilai poin pertanyaan default, ini kita kasih 0 poin saja, nanti kita akan rubah manual sebentar. Selanjutnya kita tekan bintang ke arah bawah sini untuk jawaban, maka akan terbuka lagi beberapa menu. Di sini kumpulkan alamat email. Di sini kita nonaktifkan saja. Selanjutnya ini mengirim salinan jawaban responden, ini kita nonaktifkan. Kemudian izinkan pengeditan respons. Jadi respons dapat diubah. Nah, di sini kita tentunya menonaktifkan agar mereka hanya sekali mengirimkan. Nah, kemudian batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, SMP, dan organisasi terpercaya. Nah, di sini kita nonaktifkan ya. Karena kalau kita aktifkan, jadi yang bisa menjawab soal ujian ini hanya yang akun belajar.id saja. Oke. Nah, selanjutnya batasi ke 1 jawaban. Tentu ini kita aktifkan ya. Jangan sampai ada siswa yang bisa menjawab 2 atau 3 kali ya, untuk memperbaiki jawaban-jawaban mereka. Jadi mereka hanya dibatasi 1 kali menjawab. Nah, selanjutnya kita tekan lagi ya, arah panah ke bawah yang ini presentasi. Kita lihat untuk tampilkan status progres, ini kita nonaktifkan. Kemudian acak urutan pertanyaan. Ya, karena ini soal AKM, Google Formulir, saya belum menyarankan untuk mengacak urutan pertanyaannya. Kalau urutan jawabannya bisa diacak, tapi kalau untuk soal AKM masih belum saya sarankan untuk mengacak urutan pertanyaannya, kecuali pertanyaannya pilihan ganda biasa, itu bisa diacak. Selanjutnya ini ya, konfirmasi pesan, ini bisa kita edit ya. Kalimatnya yang ini, jawaban Anda telah dicatat. Selanjutnya tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, tentunya tidak ya. Karena kita sudah batasi ke 1 tanggapan tadi di atas. Selanjutnya lihat ringkasan hasil ya. Ini kita nonaktifkan supaya mereka belum bisa melihat ringkasan hasil jawaban mereka. Selanjutnya nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Ini kita nonaktifkan ya. Selanjutnya untuk default formulir default, kita tekan lagi bintang ke bawah, tanda panah, kita tekan lagi tanda panah ke bawah, ini kumpulkan alamat email secara default, ini dinonaktifkan saja. Kemudian pertanyaan default, kita tekan lagi buat pertanyaan wajib diisi secara default, ini kita nonaktifkan. Oke, setelah semuanya sudah setelannya, kita kembali lagi ke bagian pertanyaan di menu atas ini. Nah, sebelum kita membuat soal, tentu kita harus membuat dulu bagian pertanyaan untuk pengisian nama siswa ya. Jadi untuk yang bagian pertanyaan pertama ini, kita buat nama siswa. Kita buat pertanyaan untuk menginputkan nama mereka ya. Kita klik, kemudian kita ganti pertanyaan tanpa judul ini dengan nama siswa. Nah, selanjutnya di sini ya, otomatis dia akan berubah jawaban singkat. Selanjutnya di sini tentu kita centang wajib diisi ya, di bagian sini. Karena nama siswa ini harus wajib diisi ya. Kalau tidak diisi, kita tidak tahu nama siapa yang menjawab soal ini. Nah, selanjutnya untuk kunci jawaban kita beri 0 poin saja ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan pertanyaan
kelas ya. Misalnya di SMP kelas 9 ada 4 kelas, jadi kita akan buat 4 option ya, pilihan. Jadi kita ke bagian menu, di bagian kanan sini ada tombol plus, lagi kita tekan menu tombol plus di bagian kanan sini, maka dia akan menambahkan sebuah pertanyaan lagi. Nah, di sini kita ketikkan kelas. Oke. Nah, selanjutnya ini biarkan pilihan ganda ya. Nah, di sini kita berikan opsi pertama, kita ketik misalnya kelas 9A. Kemudian kita tambahkan satu kelas lagi 9B. Kita klik ditambahkan opsi di sini, dia akan otomatis bertambah. Kemudian kita ketikkan 9B. Selanjutnya kita tambahkan lagi opsi kelas 9C. Kita tambahkan opsi lagi kelas 9D. Nah, jika sudah semua sudah sesuai yang kita butuhkan, kita centang lagi wajib diisi pada bagian ini ya. Karena jika ini tidak wajib diisi, kita juga akan kebingungan siswa ini berada di kelas berapa. Dan untuk kunci jawaban ini diberi 0 poin saja. Nah, setelah selesai, ini bagian penting, nama dan kelas ini penting untuk dan wajib untuk diisi. Selanjutnya kita masuk pada bagian soal. Nah, pertama kita tekan menu di bagian kanan sini, ada menu paling bawah, tambahkan bagian. Untuk memulai soal nomor 1, kita pilih tambahkan bagian. Oke, maka akan muncul bagian tanpa judul ini ya. Nah, di sini kita akan memasukkan soal nomor 1. Kita akan mengambil soal yang ada di file Word ya. Nah, soal nomor 1 ini adalah numerasi pilihan ganda, yaitu memilih satu jawaban yang benar dari tiap soal. Ini pertanyaan pertama, ini adalah wacananya. Nah, kita copy paste yang di bagian atas ini, nomor 1. Perhatikan teks berikut, kita copy, kemudian kita kembali ke Google Formulir, kita paste saja di bagian tanpa judul sini, kita hapus dulu. Ya, kita klik kanan baru paste ya, atau Ctrl V. Ya, maka akan tercopy di sini ya. Perhatikan teks berikut. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal, kita copy dulu yang teks ya. Teks yang di atas ini, baru kita akan masukkan gambar. Kita Ctrl C, copy, kembali ke Google Formulir. Nah, di sini kita masukkan di deskripsi, jangan di atas ini. Ya, kita taruh di deskripsi. Mengapa? Contoh. Ya, di sini untuk enter dia akan otomatis terenter. Sedangkan di atas ini untuk judul dia tidak akan di enter ya, tidak akan memuat baris baru. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan gambar ya di bagian teks. Kita kembali di bagian gambar. Kalau di bagian Word sini kita bisa tekan klik kanan saja di bagian gambar. Lebih mudah kita tekan save as picture ya. Kemudian kita simpan dulu gambarnya. Contoh yang ini ya. Kita buat file name gambar 1, kemudian kita save. Oke. Ya, selanjutnya kita kembali ke Google Form. Nah, di sini untuk menambahkan gambar kita klik menu di bagian kanan sini. 1 2 3 4, tambahkan gambar. Kita klik tambahkan gambar.
Selanjutnya kita tekan cari. Kita akan mencari di file penyimpanan komputer kita. Ya, kita simpan di picture tadi ya. Ya, yang ini ya gambarnya, gambar 1, kita tekan open. Oke, kita scroll ke bawah. Ini gambarnya sudah masuk. Ya, sudah sesuai. Iya. Selanjutnya masih ada teks lagi, kalimat, paragraf yang ini kita ketik, kita copy. Yang ini sudah bagian soal, jangan kita copy ya. Kita copy saja pada bagian wacananya, Ctrl C. Selanjutnya kita akan membuat lagi tempat ya untuk kalimat yang ini ya. Caranya dengan menekan menu T, tambahkan judul dan deskripsi pada bagian kanan sini. Ini untuk tambahkan judul dan deskripsi, kita klik. Nah, kita masukkan di deskripsi, jangan di judul, tanpa judul ya. Kita masukkan di deskripsi sini, paste ya. Ini kita hapus saja agar tidak tertampil. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita akan buat pertanyaan. Ini yang pertanyaannya ya. Ya, kita copy pertanyaannya. Selanjutnya kita kembali ke Google Formulir, kita buat pertanyaan pada tombol plus di bagian kanan sini, tambahkan pertanyaan. Kita klik. Ya, maka akan muncul pertanyaan seperti ini, baru kita paste di sini ya pertanyaannya. Selanjutnya kita copy lagi optionnya. Option A sampai D ini kita copy langsung keempatnya. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di opsi 1 di sini. Kita Ctrl V, ya, dia akan otomatis menjadi 4 pilihan ya. A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya kita ingin membuat 4 ini acak. Kita harus menghapus yang A, B, C, dan D. Seperti ini ya. Kita hapus. Nah, pastikan ini pilihan ganda di bagian kanan sini. Karena ini ada beberapa pilihan, pastikan ini pilihan ganda. Artinya hanya bisa memilih salah satu pilihan untuk jawabannya. Di sini di bagian kanan bawah sini ada titik 3. Kita klik. Nah, di sini kita akan mengacak urutan opsi bisa ya. Jadi masing-masing siswa itu berbeda urutan opsinya. Kita bisa klik. Ya, ini ya sudah tercentang. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kunci jawabannya ya. Kita klik kunci jawaban. Kemudian kita tentukan jawabannya di mana ya. Sesuai yang di sini jawabannya adalah A, warna biru. Jadi kita klik warna biru di sini ya, sehingga yang tercentang hanya biru. Kemudian kita buat poinnya berapa ya di sini. Misalnya poinnya ini jika benar mendapat 5 poin. Kalau sudah, tekan selesai. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan soal lagi ya. Soal yang kedua, caranya seperti menambahkan pertanyaan pada soal yang pertama, yaitu dengan menambahkan bagian ya. Menu paling bawah, di bagian bawah sini tambahkan bagian. Dia akan muncul bagian tanpa judul. Ya, kita ambil lagi soal. Soal nomor 2. Ini literasi pilihan ganda kompleks, yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Ya, kita copy ya. Perhatikan teks berikut pertanyaan nomor 2.
kita masukkan di bagian tanpa judul. Nah, selanjutnya di sini gambar ya. Langsung digambar dan judulnya. Jadi di sini kita simpan dulu gambar tersebut ya. Bisa klik kanan atau save as picture. Atau kita bisa menggunakan perangkat tambahan. Jika ini dalam bentuk PDF, tentu tidak ada menu save as picture. Kita harus menggunakan aplikasi tambahan untuk screenshot gambar ini ya. Caranya adalah dengan mencari di bagian search ini, aplikasinya bernama Snipping Tools. Kita arahkan kursor di bagian search di bagian bawah kiri sini. Kita ketikkan Snipping Tool. Ya, ada gambar gunting ya. Ya, kita klik. Ya, maka akan muncul menunya di sini ya, di bagian bawah. Ya, kita buat nah untuk mengambil bagian gambar pada layar desktop komputer kita pilih menu new ya, di bagian Snipping Tools. Kita sini ya, kita taruh, kita klik new. Nah, selanjutnya kita arahkan ya, klik tahan mana bagian yang kita akan ambil. Contoh yang ini ya, kita tarik, kita tekan dulu, klik satu kali, kemudian kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik lagi ke bawah sambil menahan klik ya. Kemudian kalau sudah terseleksi semua, baru kita lepaskan kliknya ya, maka akan muncul ya screenshot untuk gambar yang sudah kita seleksi. Baru kita simpan gambarnya dengan cara tekan disket ya, menu seperti ini, save snip. Kita klik save snip ya, kemudian kita pilih folder mana yang akan kita simpan ya di bagian penyimpanan komputer. Saya taruh di picture saja ya, saya taruh gambar ya sini, kemudian tekan save. Kita beri file name, kemudian tekan save. Oke, kalau sudah, kita tekan tombol X di bagian kanan sini untuk close. Atau jika kita masih membutuhkan snipping tool ini, kita minimize saja dengan menekan tombol kurang ya di bagian sini. Oke, selanjutnya kita kembali ke Google Form untuk menambahkan gambar. Seperti cara yang pertama tadi, tambahkan gambar ya. Menunya seperti ini. Kita tambahkan gambar, kita cari lagi di penyimpanan komputer kita. Ini gambarnya, kita pilih, kemudian kita open. Ya, kita scroll ke bawah, ini gambarnya sudah masuk. Nah, kita perhatikan di Word ini ada judulnya ya, pentingnya berolahraga. Kita copy, kita taruh di judul di Google Form, judul gambar. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan di bagian gambar bawah, di bagian bawah gambar ini masih banyak teks yang harus kita copy ya. Kita copy semuanya sampai di berolahraga sini ya. Karena ini sudah pertanyaan, kita seleksi sampai di sini. Kemudian kita copy, kita kembali ke Google Form, kita buat judul dan deskripsi ya. Menunya seperti ini, TT. Selanjutnya kita copy di deskripsi ya, jangan di tanpa judul. Ini kita hapus saja untuk judulnya. Kemudian kita tempelkan, kita paste di deskripsi ya. Oke, ini sudah keluar. Nah,
Oke, selanjutnya kita buat pertanyaan ya. Ini sudah bagian pertanyaan. Kita copy ke Google Form pertanyaannya. Kita buat pertanyaan. Kita paste di bagian pertanyaan sini ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada catatan ya. Catatan jawaban bisa lebih dari satu. Nah, ini kita copy ya. Nah, kita copy, kita taruh di Google Form, di mana tempatnya. Nah, kita bagi ke bagian titik 3 di bagian pertanyaan ya, di sini. Kita klik titik 3 di kanan bawah sini. Di sini ada tampil deskripsi. Di sini ada deskripsi, kita klik. Nah, di sini kita bisa memberikan catatan ya. Di bagian deskripsi sini kita tempelkan catatannya. Jadi selain pertanyaan ada catatan. Nah, selanjutnya kita masukkan opsi ya. Ini ada 4 opsi. Kita blok semua. Kita copy. Kita paste ya di opsi pertama. Dia akan otomatis masuk di sini. Kita tinggal edit ya. Untuk menghapus bulat-bulat option ini. Nah, selanjutnya karena ini adalah pilihan ganda kompleks di mana jawabannya lebih dari satu, kita harus mengganti ini bukan pilihan ganda. Di bagian sini kita klik segitiga ke bawah ini, maka akan terbuka seperti ini menu-menunya. Kita pilih kotak centang ya, yang menu ini kotak centang ya, maka akan berubah ya opsi-opsinya dengan model kotak ya, kotak centang. Baru kita tentukan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Nah, selanjutnya kita lihat kunci jawabannya apa. Di sini poin pertama, jawabannya poin pertama, kedua, dan keempat. Jadi kita kembali ke Google Form. Poin pertama kita klik, poin kedua kita klik, dan poin keempat kita klik. Jadi ini 3 jawaban yang benar. Kita akan berikan poin, misalnya ini poin. Jika benar, mereka mendapatkan poin 10. Dan ini mereka harus menjawab dengan benar. Jika hanya satu yang mereka jawab benar, kemudian yang lain salah, maka hasilnya mereka akan salah. Jika mereka menjawab 2, mereka juga salah. Jadi mereka harus menjawab dengan benar ketiga opsi. Kemudian kalau sudah, kita tekan selesai. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan soal yang ketiga. Kita klik lagi tambahkan bagian ya. Ya, selanjutnya kita ambil soal ketiga. Soal ketiga di Word, literasi menjodohkan, yaitu menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Oke, kita copy ya soalnya. Selanjutnya kita paste di bagian judul. Oke, selanjutnya ini gambar lagi ya, gambar ya, kita save cepat saja. Oke, kita insert gambar ya di sini. Kita tambahkan gambar, kita pilih cari, kemudian pilih gambar, open. Oke, selanjutnya kita copy judulnya ya, karena ada judulnya di sini. Kita paste. Selanjutnya ini ada, selanjutnya di bagian bawah gambar ini ada literasi yang sangat panjang ya.
Wih, panjang. Oke ya, kita sampai di sini ya untuk kopinya, karena ini sudah di bagian pertanyaan. Kita copy, kita buat lagi judul dan deskripsi. Kita jangan taruh di judul, kita taruh di deskripsi ya. Oke, sangat jelas jika ditaruh di deskripsi. Nah, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan ya. Ini pertanyaan menjodohkan. Nah, caranya untuk menambahkan pertanyaan di Google Form. Nah, caranya untuk menambahkan pertanyaan, kita pilih di bagian sini ya. Ini kita ubah dari pilihan ganda, kita pilih kisi pilihan ganda. Ini ya, kita pilih kisi pilihan ganda. Kemudian kita copy pertanyaannya. Ini pertanyaan ya. Pertanyaan di sini ya. Selanjutnya untuk baris ini ya. Untuk baris kita paste ya. Kita lakukan edit. Selanjutnya untuk kolom di sini benar, salah, tidak sesuai. Yang ini 3 ya. Kita copy. Oh, salah. Harus satu-satu ternyata. Benar, salah, tidak sesuai. Salah, tidak sesuai. Oke. Nah, di sini perlu satu jawaban di setiap baris. Ya, karena memang satu pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban. Jadi kita centang yang ini. Nah, di sini kita bisa acak ya urutan baris dan batasi satu jawaban per kolom. Ini kita centang keduanya. Kemudian kita atur kunci jawabannya. Nah, untuk pertanyaan 1 jawabannya salah. Kita klik salah. Nilainya 5. Kemudian pertanyaan yang kedua salah. Kita klik lagi salah, pertanyaan 5. Nilai 5. Nilainya 5. Selanjutnya pertanyaan ketiga benar. Kita centang di sini benar. Nilainya 5. Yang terakhir tidak sesuai. Kita centang tidak sesuai. Selanjutnya nilai 5. Jadi masing-masing pertanyaan ini ada nilainya ya. Jadi kalau yang ini benar, kemudian ini salah, berarti ini 0, ini 5. Tetap mendapatkan poin, walaupun kita salah untuk pertanyaan yang lain. Selanjutnya kita tekan selesai. Kita lanjut ke bagian pertanyaan keempat. Kita ambil pertanyaan yang keempat, yaitu numerasi isian singkat, yaitu menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kita copy soalnya. Selanjutnya ini rute perjalanan. Kita copy di bagian deskripsi ya yang ini. Selanjutnya kita tambahkan gambar. Ini kita save lagi picture. Gambar 3. Ya, kemudian kita tambahkan gambar. Kita cari. Kita pilih gambar yang tadi kita simpan. Oke, sudah. Selanjutnya kita copy ya
wacana. Cukup sampai di sini karena ini sudah bagian pertanyaan. Kita copy, kemudian kita tambahkan judul dan deskripsi ya. Di sini kita hapus. Ya, selanjutnya kita copy lagi pertanyaannya. Copy, kita tambahkan pertanyaan, kita paste di sini. Jadi mereka akan menjawab titik-titik ya di sini. Nah, di sini kita ubah ya, jangan pilihan ganda, kita pilih jawaban singkat. Karena ini isian singkat, jadi kita pilih jawaban singkat. Ya, maka akan muncul ya di sini teks jawaban singkat. Nah, di sini kita atur kunci jawabannya. Nah, di sini kita bisa tambahkan jawaban yang benar. Kita lihat jawabannya, jawaban yang pasti ya, 32. Jadi kita tambahkan jawaban 32. Kita pun bisa menambahkan opsi jawaban ya. Menambahkan opsi jawaban. Contoh mereka menjawab dengan kalimat 32. Jadi mereka juga akan benar. Nah, selanjutnya untuk poin di sini misalnya poinnya 15. Ya. Oke. Selanjutnya kita tekan selesai. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi soal yang terakhir, kita tambahkan bagian soal kelima. Ini ya. Soal kelima, literasi uraian atau esai ya. Kita akan menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi jawabannya agak panjang berupa paragraf begitu ya. Kita copy dulu soalnya di bagian judul. Selanjutnya kita copy ya semua yang ini. Wacananya, ini pertanyaannya. Jadi kita copy sampai di sini. Kita copy, paste wacananya di deskripsi ya, pastikan di deskripsi. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan ya. Kita ambil pertanyaannya sini ya. Oke, kita paste di pertanyaan. Nah, selanjutnya kita ganti ya, pilihan gandanya kita pilih paragraf. Karena jawabannya agak panjang ya. Pertanyaan itu berupa kalimat-kalimat, beberapa kalimat bahkan sampai paragraf. Kita membutuhkan pilihan opsi jawaban paragraf. Nah, selanjutnya kita buat kunci jawaban di sini. Nah, kunci jawaban di sini kita tidak perlu sebenarnya. Karena ini untuk esai ini kita akan melakukan penilaian manual. Karena masing-masing siswa tentunya memiliki jawaban yang berbeda. Dan pasti akan berbeda dengan jawaban yang kita inputkan di Google Form. Jadi kita akan melakukan penilaian manual. Contoh di sini poinnya 20 saja ya. Kita tekan selesai. Ya, nanti saya akan menjelaskan cara melakukan penilaian manual di Google Form. Termasuk untuk isian singkat ini, itu juga bisa dilakukan penilaian manual. Jika memang jawabannya serupa dengan jawaban yang sebenarnya. Oke. Ya, jika sudah selesai semuanya, pastikan semua soal sudah kita inputkan. Nah, kita lihat dulu tampilannya seperti apa dengan cara menekan tombol mata di bagian atas ini. Kita pratinjau, ini namanya pratinjau. Ada tombol mata di sini, kita klik. Maka akan terbuka tab baru untuk pratinjau soal ujian sekolah. Nah, di sini kita contohkan ya nama siswa ya, tes.
kelas, kita tes. Nah, kita di sini muncul tekan berikutnya ya, setelah selesai mengisi data. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan yang pertama ini ya. Di sini ya, ada literasi, ada gambar. Di bagian bawah gambar juga ada tulisan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dan opsi. Nah, pilihan jawabannya kita hanya bisa satu ya, memilih salah satu jawaban. Jadi kita tidak bisa dua ini. Tidak bisa memilih dua jawaban. Contoh kita klik yang ini. Nah, kalau sudah kita tekan berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk di pertanyaan kedua. Ya, kita baca wacananya. Nah, di sini juga ada pertanyaan soal pilihan ganda kompleks ya, ada catatan jawaban bisa lebih dari satu. Jadi kita bisa centang beberapa jawaban yang benar seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah, kita tekan berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk di nomor 3. Dan apabila kita ingin merubah jawaban di nomor 2 tadi, kita bisa kembali. Kita scroll ke bawah. Soal nomor 3 kita tekan kembali ya di bagian sini. Nah, kita kembali di soal nomor 2. Baru kita melakukan perubahan. Contoh ini. Kita tekan berikutnya. Oke, nah ini adalah pertanyaan menjodohkan. Jadi kita hanya bisa memilih satu pertanyaan dengan satu opsi. Contoh yang ini kita tekan benar. Jadi kita tidak bisa lagi tekan salah. Kemudian pertanyaan kedua. Di sini kita bisa tekan benar ataupun salah. Ataupun tidak sesuai. Contoh ini salah. Kemudian nomor 3 ini salah. Baru yang keempat ini tidak sesuai ya. Oke, selanjutnya kita tekan berikutnya. Ups, salah ya. Salah, ini kita sudah salah settingan yang tadi. Kita kembali ke formulir. Untuk pertanyaan menjodohkan ya, di sini kita klik pertanyaannya. Ini kita jangan centang ya, perlu satu jawaban di setiap baris, dan ini kita hilangkan centangannya. Coba kita lihat lagi kalau sudah bisa. Kita coba reload. Oke. Selanjutnya, berikutnya. Nah, ini sudah bisa ya untuk memilih dua. Kita coba tekan berikutnya. Nah, dia akan masuk ke bagian pertanyaan yang keempat. Coba kita kembali. Kita melakukan, coba perlu satu jawaban setiap baris. Saya ingin mencoba, kita coba. Berikutnya. Oh iya, jadi hanya satu jawaban ya setiap baris. Nah, di sini kita bisa memilih ya dua kali di bagian sini ya, karena ini pertanyaan benar, salah, atau tidak sesuai. Kita tekan berikutnya. Untuk pertanyaan keempat ya, ini pertanyaan uraian singkat. Ini tidak bisa panjang ya, contoh hanya 32 begini atau 32 ya, tidak ada paragrafnya. Kita klik berikutnya. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, ini
uraiannya. Jadi kita misalnya jawabnya yang pertama ya, bla 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 bla. Yang kedua kita bisa enter xxxx, kemudian kita enter lagi ya. Selanjutnya kita bisa enter dan membuat kalimat-kalimat yang lain ya, sebanyak mungkin. Oke, kita bisa membuat kalimat yang panjang dan beberapa paragraf bahkan ya. Nah, kalau sudah, ini ada tombol kirim ya, kita bisa kembali, kita bisa kirim. Contoh kita kirim ya, seperti ini tampilannya. Jawaban Anda telah direkam. Mereka bisa melihat akurasi, tapi ya, mereka bisa melihat akurasi, tapi mereka tidak bisa melihat nilai atau poin yang mereka dapatkan, dan mereka juga tidak bisa melihat apakah mereka menjawab dengan benar atau mereka jawab salah pertanyaannya. Oke. Nah, selanjutnya jika soal ini sudah siap untuk kita bagikan, kita akan mengirimkan link soal ini ke siswa dengan cara membuat link kemudian dibagikan di grup WhatsApp siswa ya, di kelas mereka masing-masing. Caranya yaitu dengan menekan tombol kirim di bagian kanan atas ini, ada tombol kirim, kita tekan. Selanjutnya kita pilih menu ya, yang ini di tengah, kita klik ya. Ya, di sini ada tautan ya. Ini adalah linknya. Kita tinggal tekan salin di sini. Kita tekan salin, selanjutnya kita menuju ke WhatsApp group. Ya. Kita buka WA di komputer kita, WA web ya. Kita search di Google WA web saja. Kita klik WhatsApp web. Ya, selanjutnya kita tautkan perangkat kita. Ya, selanjutnya kita paste ya, kita kirim linknya di grup kelas yang akan kita kirim soalnya. Kita kirim ya. Nah, selanjutnya siswa akan menekan link yang sudah dibagikan oleh guru di grup WhatsApp di kelas masing-masing siswa, dan mereka akan menjawabnya dari smartphone mereka sendiri. Mereka akan mengklik link tersebut, kemudian akan membuka di browser dari handphone seperti Google Chrome ya, yang merupakan bawaan dari Google. Nah, berikutnya mereka akan mengetikkan nama siswa, nama mereka masing-masing. Karena ini wajib ya, ada bintang
Karena ini pertanyaan wajib, jadi ada bintang ya warna merah di sini di bagian kanan nama siswa. Selanjutnya mereka akan memilih kelas, dan ini juga pertanyaan wajib. Selanjutnya mereka akan menekan tombol berikutnya untuk masuk di bagian pertanyaan. Nah, selanjutnya mereka akan membaca dulu pertanyaan, membaca dulu literasinya. Selanjutnya ada bagian pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini siswa hanya bisa menjawab salah satu pilihan ya yang disediakan, contoh yang ini. Baru mereka akan menekan tombol berikutnya, ya, maka akan berpindah ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaannya adalah pilihan ganda kompleks, yaitu jawaban bisa lebih dari satu. Jadi mereka bisa memilih 2 atau 3 jawaban yang benar, seperti ini. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan menjodohkan. Nah, mereka akan memilih salah satu jawaban ya, benar, salah, atau tidak sesuai dari satu pertanyaan. Jadi tidak bisa memilih 2 di sini, hanya bisa 1. Jika benar, benar. Jika salah, salah. Jadi misalnya nomor kedua dan nomor ketiga itu salah, dua-duanya salah, itu bisa. Selanjutnya nomor keempat itu tidak sesuai ya. Jadi ini harus diisi semua, baru bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Ini pertanyaan keempat. Perhatikan teks dan ilustrasi berikut. Ya, di sini mereka akan mengetikkan jawaban yang singkat. Contoh 30. Ya. Oh, salah. 32. Oke. Kita tekan berikutnya. Selanjutnya akan masuk di pertanyaan kelima. Ini adalah pertanyaan uraian ya. Jadi di sini siswa bisa menjawab pertanyaan yang panjang ataupun dalam bentuk paragraf. Seperti ini ya. Jadi bisa dibuat baris baru ataupun beberapa paragraf. Nah, selanjutnya siswa jika sudah selesai, mereka bisa menekan tombol kirim atau bisa menekan tombol kembali untuk memeriksa kembali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka jawab. Contoh ini mereka kembali ke nomor 4, mereka periksa kembali, kita kembali ke nomor 3 ya, untuk memeriksa. Bahkan mereka bisa kembali ke bagian penginputan nama dan kelas untuk memeriksa kembali ya. Selanjutnya mereka akan menekan tombol berikutnya sampai ke soal paling terakhir ya. Soal terakhir ada tombol kirim ya. Di sini mereka akan menekan tombol kirim jika sudah selesai. Nah, soal ujian jawaban Anda telah direkam. Artinya jawaban mereka sudah terkirim ke guru bersangkutan. Mereka bisa melihat akurasi ya.
mereka bisa melihat kembali jawaban-jawaban yang sudah mereka jawab, namun mereka tidak bisa melihat nilai ataupun jawaban mereka dijawab benar atau salah. Itulah tampilan bagaimana siswa akan menjawab. Mereka akan menjawab soal yang ada di Google Form menggunakan smartphone mereka. Nah, setelah selesai, semua siswa dipastikan sudah menjawab soal-soal yang sudah kita berikan. Di sini kita juga bisa menutup soal ini agar tidak ada lagi siswa yang mengerjakan soal. Caranya adalah dengan kita mengklik menu jawabannya di bagian atas. Di bagian tengah sini sudah ada jawaban-jawaban dari para siswa. Di sini ada ringkasan, kemudian ada individu, kemudian ada pertanyaan. Kita nonaktifkan ini ya, menerima jawaban. Jadi ketika kita menonaktifkan tidak menerima jawaban, maka formulir akan, ketika siswa mengklik link soal tersebut, akan ada pesan seperti ini: formulir ini tidak menerima jawaban lagi. Artinya waktunya sudah habis. Contohnya. Nah, selanjutnya setelah selesai memberikan soal, waktunya sudah habis, tentunya guru akan memeriksa pekerjaan atau jawaban-jawaban dari para siswa. Ya, ada yang sudah otomatis nilainya, tapi ada juga yang harus manual, seperti soal uraian ataupun soal isian singkat. Kita ke menu individual ya, di bagian jawaban, di bagian bawah sini kanan ada individual, kita klik. Nah, ini ya ada dari 1 dari 3 siswa ya. Ini hanya saya ambilkan 3 contoh. Ini siswa yang pertama. Untuk berpindah ke siswa kedua, kita klik tanda panah ke kanan atau kembali lagi ke siswa yang pertama dengan cara menekan tombol panah kiri. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Untuk siswa pertama, kelasnya 9A. Untuk pertanyaan pertama, dia salah ini ya. Ini ada tombol X. Nah, poinnya 0 karena salah. Ini jawaban yang benar seharusnya ya. Dia menjawab jingga, jawaban yang benar biru. Kemudian nomor 2, ini dia menjawab dengan benar. Selanjutnya nomor 3, ini ada benar 1 tapi yang lain salah ini ya. Jadi mendapatkan nilai 0. Selanjutnya untuk pertanyaan jawaban singkat, ini jawabannya salah karena dia menjawab 32. Sedangkan jawaban yang diinputkan adalah angka 32 atau 32. Nah, di sini hampir sama ya. Jawabannya sebenarnya sudah hampir benar. Ini tergantung kita mau memberikan nilainya berapa. Kita bisa menginputkan manual di bagian nilai di sebelah kiri poin dari soal tersebut ya. Contoh ini nilai soal ini 15. Namun pertanyaan jawabannya tidak full ya. Jadi kita contohnya berikan nilai 10 dari 15. Nah, selanjutnya akan muncul ya di sini tombol simpan atau buang.
Kalau simpan berarti nilainya akan terupdate. Selanjutnya kita scroll di pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan uraian. Nah, di sini pastinya dia akan salah. X ya. Karena memang pertanyaan untuk uraian ini tidak ada jawabannya ya, yang pasti. Jadi di sini kalau misalnya jawabannya memang benar, maka kita inputkan nilai maksimalnya 20. Jika nilainya kita anggap jawabannya kita anggap hanya setengah, jadi kita berikan nilai 10 dari 20 nilai yang benar. Atau misalnya dia sangat kurang menjawab pertanyaan tidak lengkap, kita bisa memberikan nilai 5 dari 20 ya. Oke, kalau sudah kita tekan simpan di bagian bawah kanan sini untuk mengupdate nilainya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk siswa-siswa yang kedua. Nah, jika kita sudah selesai memeriksa semua jawaban dari para siswa ini, selanjutnya kita akan merekap nilai mereka secara otomatis. Nah, caranya bagaimana? Nah, di bagian jawaban sini kita lihat ada tombol spreadsheet ya, warna hijau di bagian kanan atas sini. Ini kita akan membuat spreadsheet untuk mengolah nilai dari setiap jawaban siswa. Kita klik, selanjutnya akan muncul pilihan seperti ini, pilih tujuan jawaban, buat spreadsheet baru ya. Kita buat nama di sini ya, formulir tanpa judul. Kita keluar dulu karena ini belum ada judul ya, kita berikan judul dulu. Nah, dia akan otomatis ya, kita klik di bagian sini, barulah kita buat spreadsheet. Ya, di sini sudah otomatis namanya soal ujian. Baru kita pilih tekan buat. Ya, maka akan terbuka tab baru yang mengarah ke spreadsheet ya. Nah, ini merupakan rekapan dari nilai semua siswa yang sudah menjawab soal di Google Formulir. Skornya di bagian sini, ini nama, ini kelas, dan ini adalah jawaban-jawaban mereka. Nah, apabila kita ingin mengupdate lagi untuk nilai siswa, contoh ini siswa ketiga ya, nama siswa 2. Kita bisa mengupdate, misalnya nilainya masih 15. Ya. Kita bisa mengeditnya kembali di Google Form. Kita ke bagian individual. Di sini kita pilih menu, pilih siswa yang ketiga ya. Nama siswa 2 ya. Nilainya 15. Kita cek lagi ya, jika ada kekeliruan dalam pemeriksaan jawaban. Contoh ini ya. Ini 32. Nomor 4. Ini sebenarnya sudah benar ya, 32. Hanya saja P-nya ini huruf besar ya. Tapi mereka menuliskan, siswa menuliskan P kecil dan D kecil. Otomatis ini salah. Jadi kita harus memberikan nilai full ya di sini. Kita harus mengeditnya karena memang jawabannya itu benar. Hanya saja karakternya yang salah. Tapi padahal benar ya jawabannya. Nah, selanjutnya jika ini nomor 5 memang salah, maka kita beri 0 atau memang tidak menjawab. Selanjutnya kita tekan simpan. Pastikan kita tekan simpan agar yang di spreadsheet sini juga terupdate. Ya, di sini otomatis ya. Dia terupdate nilainya dari 15 jadi 30.
Kalau belum terupdate, kita reload lagi di bagian menu kiri sini ya. Kita reload browsernya agar terupdate. Nah, selanjutnya ini rekapan nilai ini bisa kita simpan ya, atau print out, atau kita save di komputer kita, karena ini masih tersimpan di Google Drive. Kalau kita kembali ke Google Drive ya, di sini kita reload dulu ya, maka akan muncul ya di sini file dari Google Spreadsheet dan file Google Formulir yang merupakan soal. File Google Formulir yang merupakan soal ujian, dan file Google Spreadsheet yang merupakan rekapan dari jawaban soal ujian ini. Kita kembali ke spreadsheet, kita ke menu file ya di bagian kiri sini untuk menyimpan. Kita pilih download ya. Ini download, kita arahkan kursor ke kanan. Tentunya kita simpan menggunakan file Microsoft Excel ya. Ya, maka filenya akan di-download dalam bentuk Excel. Kita buka langsung dari komputer. Jadi kita bisa membukanya atau mengolah kembali data nilai siswa menggunakan Excel secara offline, karena kalau di Google Spreadsheet harus terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, seperti ini ya, kita bisa enable editing kembali ya, jika kita ingin mengkonversi nilai ya mereka seperti ini. Oke, demikian tutorial dari saya tentang cara membuat soal bentuk AKM di aplikasi Google Form menggunakan akun belajar.id. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi video tutorial selanjutnya.